sesuatu itu kalau bekerja keluar atau bagaimanapun harus belajar. Pertama yang apa, harus konsisten, kejujuran itu yang diutamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kita kembali bertemu kali ini dalam program dialog khusus yang sangat jarang sekali Anda akan temui di TV-TV lain atau di media-media lain. Karena saat ini saya sedang berada bersama dengan salah satu tetua dari etnis Tionghoa yang ada di Kabupaten Bengkalis. Saya bersama dengan Wakil Ketua Yayasan Vihara Hoan Kiong Bengkalis, Bapak Herman Kasuma. Selamat datang, Pak Herman. Ya, selamat malam. Kita senang hari ini bisa bertemu. Ya. Dan pemirsa, apa yang akan dibahas tentunya berkaitan dengan perayaan Imlek dan hal-hal lain yang berkaitan dengan apa yang terdapat di etnis Tionghoa sehingga mereka bisa menjalankan semuanya meskipun minoritas tapi bisa rukun dan damai begitu, Pak. Betul. Nah, ini yang akan kita gali. Ya, betul. Pak Herman, ini adalah Imlek yang ke 2575 tahun. Betul. Sudah lumayan tua usia etnis Tionghoa ini. Betul. 2575 sebelum Masehi ini. Jadi untuk Yayasan Vihara Hoan Kiong Bengkalis kebetulan menaungi di bawah Vihara Hoan Kiong yang sudah berdiri sejak tahun 1828. Tempat kita berada saat ini? Ya, tempat kita berada saat ini. Jadi vihara ini sudah berapa kali direnovasi, tapi intinya yang di tengah tidak disetujui oleh Buddha, Chingchi Chosekong. Dan kita sebagai pengurus Yayasan Vihara Hoan Kiong, kita melaksanakan mengatur manajemennya dan juga secara agama dan ritualnya itu ada panitia yang dipilih. Panitia yang sebelum dipilih masuk ke sana nih, Pak. Ini kita sekarang disaksikan oleh ramai sekali masyarakat. Saya lihat bukan hanya etnis Tionghoa saja yang berada di sini, tak ada juga yang suku-suku lain yang berjilbab juga ada. Ini banyak agama yang berada di vihara ini, Pak. Dan di belakang kita juga sepertinya ada satu patung ya. Naga. Ini namanya photobot ini. Jadi photobot ini kebetulan tahun 2024 ini kita Imlek tanggal 10 Februari kita jatuh pada tahun naga kayu. Jadi naga kayu kalau tahun kemarin tuh tahun kelinci. Mungkin sudah selepas tahun naga kayu ini ada tahun ular lagi gitu. Jadi zodiaknya ini setiap tahun itu berubah. Berganti. Tahun ini tahun naga kayu. Makanya di belakang kita nih ada naga kayu. Naga kayu. Ini produksi siapa nih, Pak? Ya, ini produksi daripada para muda-mudi dari Sekolah Minggu Buddha yang kita laksanakan. Anak-anak kita Sekolah Minggu Buddha yang mereka sekolah baik di SMA, baik di SMP, ada yang juga di SD. Di sekolah itu mungkin mereka tidak diajarkan agama Buddha, jadi makanya sekolahnya di sini pada hari Minggu. Makanya kita sebut di sini Sekolah Minggu Buddha. Ada tambahannya ya. Ada tambahannya Sekolah Minggu Buddha. Nah, kekompakan etnis Tionghoa ini tidak perlu kita ragukan, Pak. Ya, kalau kita boleh tahu jumlah seluruhnya ini etnis Tionghoa di Pulau Bengkalis khususnya itu berapa banyak sih, Pak? Wah, sebenarnya kalau untuk mencari berapa banyak sebetulnya karena tidak ada data sama saya, tapi karena di mana-mana pun sekarang ini umat kita warga Tionghoa yang kepercayaan kita pada Dewa Chingchi Chosekong sudah bertebaran kemana-mana, mungkin dari Sabang sampai Merauke, termasuk di luar negeri. Mungkin baik yang di Kalimantan, mungkin ya dia sampai ke Irian, kemana-mana. Kalau di daerah sekitar Riau sudah tidak asing lagi kan. Jadi karena mereka juga sempat berusaha bagaimanapun menanyakan pendapat atau daripada Dewa Chingchi Chosekong ini ada petunjuk-petunjuk untuk usaha dan untuk lainnya, sehingga mereka berhasil dalam rangka kita dari yayasan untuk mengadakan suatu kegiatan-kegiatan sosial. Mereka antusias itu tetap menyumbang. Berarti ini tahun ini Imlek bersamaan dengan lahirnya Dewa Chingchi Chosekong ya. Jadi Imlek kita ini kebetulan jatuhnya pada 10 Februari tahun 2024.
karena bertepatan dengan hari ke-6 Chandra Sengkala, kita tanggal 15 besok itu atau jam 24.00 nanti sedang berarti harinya kita menyambut ulang tahun Dewa Ching Cui Cho Sekong. Kebetulan hari ini tanggal 14 kita ada pesta demokrasi. Sehingga tahun ini ada sedikit harus kita hormatilah. Mungkin rekan-rekan kita banyak yang dari luar mungkin punya KTP khusus atau undangan-undangan untuk pemilihan umum, hak konstitusionalnya mereka juga tidak bisa hadir. Jadi keadaannya, makanya kita kemarin udah koordinasi juga sama Pak Kapolres. Pendapat Pak Kapolres untuk agama tidak ada gangguan, nggak apa-apa. Cuma Pak Kapolres menyampaikan harus maklumi bahwa keadaan anggota mereka terbatas. Namun petunjuk dari Buddha bahwa kegiatan ini tidak ada pawai atau pawai berara untuk sema keliling kota. Ini amanah dari Buddha. Dengan sendirinya karena tamu-tamu dari luar nggak ada, kita tiadakanlah itu kuliner dan juga artis misalnya dari luar. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu biasanya ada begitu. Biasanya Pak, ya? Ada gitu. Tahun ini memang lebih berbeda karena bersamaan dengan pemilu. Tetapi tidak mengurangi sepertinya ramainya masyarakat yang ikut merayakan tahun ini, Pak, gitu loh. Betul, ini antusiasnya sebetulnya khususnya masyarakat Bengkalis bukan hanya umat Buddha saja. Semua umat yang berasa karena hiburan di Bengkalis mungkin sangat terbatas. Jadi dengan sendirinya karena untuk memeriahkan gitu, kita di sini Bengkalis ya kita terpaksa harus semua yang kita kerahkan pemasangan lampion di mana-mana. Mungkin lebih kurang mau hampir 10.000 biji 10.000. itu. Nah, ini lampionnya dari mana nih, Pak? Apakah dari yayasan atau masyarakat sendiri? Pengadaan pertama itu dari yayasan untuk pertama, tapi dengan sendirinya dari luar daerah ada yang tergerak untuk menyumbang. Dengan mereka menyumbang ya kita dari yayasan kita harus melaksanakan juga. Jadi ini kebanyakan sumbangan karena saling ini dari masyarakat itu ikut berlomba-lomba itu untuk membuat kebajikan. Jadi mungkin ya salah satu yang sudah pindah di luar ya kan ini kampung halamannya ikut sumbangan ya. Ikut sumbangan. Tapi kita bersyukur juga nih Pak, setiap Imlek tak ada mati lampu. Ya itu ya? mungkin kalau PLN kita perusahaan listrik negara biasanya sudah partisipasi dengan kita. Tapi itu mungkin kendala-kendala teknisnya ya. Tapi kalau misalnya kita yakin mungkin sengaja enggak. Tapi karena mungkin kendala teknis itu kita kurang apa. Namun dari kepala PLN cabang Bengkalis ini yang ada di sini pernah udah koordinasi dengan kita untuk masalah lampion ini semua udah dikoordinasi dengan baik sesuai kita ikut di arahannya gitu. Betul, apalagi dengan Pemda juga begitu Pak. Betul. Jadi Pemda ya umumnya ke Pemda setiap tahunnya kalau kita ada kegiatan kita koordinasi, kita sampaikan surat misalnya pemberitahuan kepada Bupati Bengkalis bahwa untuk kegiatan kita ritual ini acaranya dan juga tembusannya itu ke Forkopimda. Semua Forkopimda harus kita koordinasi lagi supaya mereka ikut mendukung terutama dari kepolisian misalnya untuk izin keramaiannya, pengamanannya, ketertiban umum. Jadi kalau misalnya tidak ada di backup, kita rusak kadang-kadang juga tak nyaman jadinya. Jadi dengan sendirinya udah di backup gini, termasuk instansi-instansi jawatan yang lain, termasuk Departemen Agama di sini, ya semua antusias sekali lah kerjasama yang baik. Memang koordinasi itu sangat diperlukan Pak ya. Apalagi ini acaranya juga besar. Tadi Bapak sampaikan acara awalnya tanggal 10 ya. Tanggal 10. Ini biasanya berapa lama Imlek berlangsung Pak? Kebiasaannya kita sekitar 15 hari. Sejak Imlek pertama sampai Imlek ke-15. Itu penutupnya. Biasanya lampion itu akan kita turunkan itu hari ke-16. Hari ke-16 Imlek. Berarti kalau tanggal 10 nanti tanggal 26 sudah kita mulai turunkan. Perayaan Imlek ini tadi identik dengan lampion begitu lampion, betul. Dan lampion ini juga jadi ikonnya dari perayaan Imlek. Kalau ada lampion berarti ada Imlek begitu betul. Nah, gitu. Selain tadi kegiatan yang Bapak sampaikan ada seperti konser lah, kemudian ada peribadatan agama. Ada hal lain lagi Pak yang dilakukan selama pelaksanaan Imlek ini? Kita jauh sebelumnya kita sudah ada koordinasi sehingga kita ada petugas-petugas melalui lapangan ke desa-desa.
khususnya Pulau Bengkalis, Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Baik. Itu kita himpun itu warga-warga kita yang kurang mampu atau warga prasejahtera, kita bagikan setiap tahun, kita bagikan sembako. Jadi kita bagikan sembako, di situ ada beberapa jenis termasuk misalnya beras, minyak, gula, roti atau minuman, termasuk ada istilahnya angpau itu. Kita ada bagi sudah berapa tahun ini, termasuk berapa tahun kemarin Covid, kita pembagiannya door to door supaya tidak berkerumun ke sini. Jadi kita manfaatkan di mana-mana kelenteng yang ada di desa-desa, termasuk di Desa Pambang, daerah Kembung sekitarnya, Desa Bantan di Beranca, sampai Skodi, Kelemantan, Sungai Dua, Nyatu, Ketam Putih, Pematang Duku, Desa Damai, Klebok, Penampi. Daerah-daerah di yang sini sana ya. Di situ kita melalui Desa Damai itu ada vihara di situ juga, ada kelenteng juga, melalui di fokus mereka mengambilnya di situ. Jadi petugas kita itu bantu untuk mengantarkan ke mereka. Kalau waktu Covid kan tidak boleh berkerumun itu. Kalau desa daerah misalnya Teluk Lata, Sungai Alam, Air Putih atau Bengkalis Kota dan sekitarnya, kita ambilnya fokusnya di vihara di sini. Sini tertuan ya. Ya, tertua di sini ya. Kalau di pusat Bengkalis sendiri ada beberapa vihara, Pak ya? Wah, kalau itu saya tak terdata itu, tak terdata. Cuma biasanya itu hanya dari sifatnya kecil. Sifatnya kecil kayak kekeluargaan. Mungkin di situ ada petunjuk-petunjuk ya, mereka di samping rumah ada buat vihara kecil gitu. Jadi Pak Herman, ini vihara tertua di Bengkalis ini memang setiap malam sepanjang Imlek selalu ramai datangnya orang ya. Betul. Biasanya orang khususnya dari etnis Tionghoa itu ngapa dia ke sini, Pak? Itu ada tujuan lain kah selain hanya datang saja atau ada ibadah-ibadah begitu? Ada ibadah, mereka datang sembahyang, apalagi ini persis pada hari ini, malam ini pula hari terakhir untuk menuju hari ulang tahun Dewa Qingqi Chosu-Kong. Mereka tetap datang untuk sembahyang. Mereka datang untuk mendoakan bagaimana keluarganya sejahtera, aman, damai, dan sentosa. Mudah-mudahan memohon untuk tahun-tahun berikutnya mungkin usahanya bertambah lancar, ya bertambah sejahtera lah gitu. Sehingga setiap mereka datang, mungkin waktu dulu ada minta petunjuk, ada sesuatu yang dalam hati mereka datang untuk ikut menyumbang secara kayak dana infak untuk kegunaan untuk operasional. Kita siapkan juga di sini kotak infak. Ya, ada kotak infak. Itu memang dicatat, didatai. Sehingga itu kita manfaatkan dan kita pergunakan, ya kita bisa mengcover untuk balan kepada warga-warga yang kurang mampu, termasuk pembagian sembako itu tadi. Baik. Ya. Ada waktu selama 15 hari pelaksanaan Imlek. Ya. Tadi Bapak sampaikan ada pembagian sembako. Ya. Kemudian ada juga ibadah khusus. Ya. Nah, selain itu ada lagi agenda lain, Pak? Selain itu kita ada, kalau misalnya bertepatan dengan ini, biasanya kalau kebetulan tahun ini ada pesta demokrasi. Kalau enggak, kita ada pelaksanaan persiapan itu kuliner. Kuliner itu adalah makanan-makanan khas Bengkalis. Yang warga-warga kita Bengkalis dulunya udah merasakan ini masakan, tapi mereka udah lama ke Jakarta, entah sampai ke Sulawesi, ke Irian, ke Kalimantan. Ini kalau datang mereka tentu menikmati kembali bahwa nostalgia ini yang lama sejak kecil udah pernah ini. Jadi kita buatkan di sini kuliner. Kuliner itu untuk warga kita yang dari luar. Mungkin mereka ada tempat tinggalnya, cuma makannya di sini restoran atau tempat makan kan kadang-kadang ramai sekali itu, antrinya lama. Kita buat kuliner itu makan gratis supaya saling menikmati. Itulah yang kita cover, saling sudah ini kita kembalikan lah kepada warga ini. Makanan yang disiapkan tadi kita yang menyiapkan atau pedagang-pedagang ini yang kita minta untuk hadir di sini, Pak? Enggak juga, kita panitia yang menyiapkan. Kita panitia. Jadi biasa Bapak tadi menyampaikan tadi soal panitia dari perayaan Imlek itu berbeda-beda setiap tahun dan ditunjuk oleh Buddha. Sistemnya gimana tuh, Pak? Saya penasaran soal ini. Jadi gini, sistemnya biasa petunjuk dari Buddha itu ada amanahnya, kita istilahnya dengan satu buku yang tempel dengan kertas merah yang sudah ditulis sedemikian rupa.
itu panitia itu datang ke kedai-kedai atau ke individu masing-masing pribadi. Mereka yang menyumbang itu namanya ditulis dan juga ditanya bersedia nggak untuk menjadi panitia. Dan panitia akan dipilih satu ketua, satu wakil ketua, dan 7 anggota sehingga 9 orang. Kenapa 9 orang? Kalau 9 orang ini kalau mereka rapat misalnya harus voting, itu tetap ganjil. Dapat ketemu. Nah, tapi selama ini mungkin belum sampai ke situ lah. Cuma kita siapkan 9 orang. Untuk 9 orang ini yang mau dipilih itu harus petunjuk Buddha. Nama mereka itu diambil dari toples yang transparan, yang kertasnya yang udah digulung namanya diambil, itu tanya ke Buddha. Kalau disetujui dengan cara puapoi, istilahnya ada istiadat kita, disetujui, apalagi kalau ketuanya harus 3 kali. Kalau itu disetujui, berarti baru ditata. Nanti setiap tahun itu besok malam kira-kira jam 7 itu mulai untuk mencari tahun yang akan datang itu. Jadi semua antisipasi. Pada malam besoknya jam 7 kita udah acara itu untuk mencari panitia ini. Tapi panitia ini penyumbang tertinggi atau gimana nih Pak? Atau tidak diukur berapa banyak dia nyumbangnya? Oh tidak. Karena keikhlasan yang dipilih Buddha itu kan kita tidak tahu bahwa ini kemampuan finansialnya sampai di mana. Kita tidak ukur itu. Yang penting mereka siap. Buddha yang menunjuk itu. Buddha yang menunjukin. Soalnya yang punya finansial yang kuat, ekonomi yang kuat itu sudah memang rutinnya kontinu mereka menyumbang. Iya. Kita tahu tadi Bapak sampaikan kita etnis Tionghoa ini terkenal dengan pembisnis begitu ya. Ini mau kita gali ke sana nih Pak. Tidak jarang sekali etnis Tionghoa ini yang masuk ke pemerintahan. Ada alasan apa tuh Pak? Oh ini ya. Ini saya agak sedikit kadang-kadang ini kalau menurut pendapat saya kadang-kadang merasa kalau misalnya mereka masuk ke pemerintahan kadang-kadang cara bergaulnya kayaknya dengan warga kita ini agak renggang jadinya. Soalnya kejumpa setiap hari misalnya baik di kedai kopi bagaimana kan mereka harus kerja dengan jam kerja yang jadi sehingga merasa bagaimana ya akar riskan ya kurang bukan di lingkungannya begitu lingkungan sehingga kalau begini betul apalagi misalnya dalam urusan administrasi atau urusan apapun terjadi ada sesuatu misalnya menerima yang ini warga kita ini sulit untuk mempercayai ini. Jadi makanya sampai saat ini warga kita kalau di tempat lain itu mungkin ada yang masuk misalnya baik di kepolisian, baik di tentara, baik Tapi di Bengkalis nampaknya sampai detik ini masih konsisten di bisnis. Iya, masih konsisten di bisnis. Kita tahu juga ini warga Tionghoa kompak begitu Pak. Ini ada resep enggak sih? Bisa di-share ke pemirsa kita, bisa dibagikan. Kenapa kok bisa kompak gitu? Menjaga kompakan tuh gimana gitu? Ya sebetulnya bukan ada resep khusus, cuma bagaimanapun ya, jalur kemana yang kami harus tempuh. Satu-satunya jalan harus lebih giat dan lebih tekun, terpaksa harus terjun ke bisnis. Karena sifatnya untuk berdagang atau bagaimana itu satu-satunya jalan. Soalnya yang jalan lain tuh mau kemana lagi? Baik. Memang bisnis adalah pilihan satu-satunya. Satu-satunya jalan itu. Jadi harus lebih fokus dan lebih giat dan lebih tekun ke arah sana. Anak-anak kita yang masih kecil juga terkadang sudah diajarkan untuk berbisnis Pak ya? Ya kalau misalnya kalau anak-anak sekarang yang misalnya baru sekolah, kalau ada memang waktunya masih luang, memungkinkan dia bisa membantu ke kedai-kedai atau ke kantor atau apapun ya, misalnya mereka kayak magang kerja ya, itu sambil belajar itu. Sampai waktu mereka habis tamat itu baru Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya sekarang banyak anak-anak muda kita yang habis sudah sekolah menengah atas, mereka udah kuliah kemana-mana. Sudah mulai kuliah kemana-mana dan mereka juga kerja di perusahaan-perusahaan besar seperti di Jakarta, di mana-mana udah mulai. Jadi dengan sendirinya udah kerja, cara pemikirannya udah lain. Cara pemikiran sudah lain. Mungkin tidak hanya kayak di Bengkalis ini, mungkin bisnis eceran aja enggak. Jadi sudah ada kultur, sudah mulai berubah sedikit. Sudah mulai berubah, tapi tetap dalam
mental mereka masih mental sebagai pedagang begitu ya? Ya, kebetulan Bisnis, ya. kebanyakan ke situ. Ya. Nah, ini anak-anak muda kita di Tionghoa juga tidak sedikit, Pak ya. Ah, Ini kalau orang-orang tua kita pesan kepada anak-anak muda, tak hanya kepada orang-orang Tionghoa saja. Ya. Pesannya apa nih, Pak, di Imlek tahun ini? oh, umumnya untuk sesuatu itu kalau bekerja keluar atau bagaimanapun harus belajar. Pertama yang apa harus konsisten, kejujuran itu yang diutamakan. Jadi dia kerja itu jangan pilih-pilih kerja. Jadi kejujuran itu yang diutamakan pertama. Kepercayaan itu dengan konsisten bahwa kepercayaan itu harus dipegang sekali. Sekali kepercayaan itu misalnya luntur di situ, itu sudah kayak giring opini di mana-mana itu langsung sudah anjlok. Apalagi nama orang tuanya terbawa. Itu yang dijaga. Jadi itulah mandat harus diberikan. Kalau misalnya menjaga marwah orang tua, itu biasanya harus ditekankan di situ. Kejujuran. Kejujuran. Oh, jadi marwah orang tua itu jangan sampai kejujuran ini meleset, tidak konsisten. Nanti nama orang tua terbawa. Nah, Baik. ya itu biasanya. Ya, ini mudah-mudahan di tahun ini meskipun kita tidak begitu ramai menggelar pesta begitu Pak ya, Betul. tapi tidak mengurangi makna dari pelaksanaan Imlek di tahun 2575 tahun ini ya. Ya, Ini tahun ini. luar biasa lamanya nih Pak usia Oh, perayaan iya, Imlek iya. kita, dan Vihara Hoan Kiong juga yang sekarang kami sedang berada di sini pemirsa juga merupakan vihara tertua Baik, di vihara Kabupaten tertua. Bengkalis. Betul. Berdiri di tahun 1828. 1828. Baik Pak Herman Kasuma, Wakil Ketua Yayasan Vihara Hoan Kiong, terima kasih banyak Ya, untuk terima waktu kasih. singkatnya. Ini Oke. waktu yang singkat, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran lah Oke. ke pemirsa kita bagaimana perayaan Imlek di Bengkalis, Ya. apa saja peribadatan yang dilakukan, dan ya. etnis Jadi- Tionghoa sangat suka, sangat gemar, sangat siap menjalin komunikasi dengan siapapun begitu Pak ya, tidak tertutup. Betul. Dan kita doakan mudah-mudahan senantiasa kompak kita di negeri junjungan ini, Pak Oke, Herman. oke. Terima kasih atas waktunya, Pak Herman. Oke. Terima Dan- kasih juga saya. Mm-mm. Saya Herman Kasuma dari Yayasan Vihara Hoan Kiong dan beserta seluruh umat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, terutama ini forket dari Kominfo ya, Pak, ya. Kominfo yang telah dengan semua rekannya, para staf ini telah berupaya. Iya, di sini ada Kadis Kominfo juga nih Pak. ikut Oh, Kadis menyaksikan ya. Kominfo sudah Bersama di sini istri, ya. Mudah-mudahan ini akan berkelanjutan dan untuk memajukan Bengkalis. Ini salah satu budaya Bengkalis yang semua etnis kita bisa bahu-membahu. Ini persatuan Indonesia yang baik. Kebetulan hari ini kita sudah selesai melaksanakan pesta demokrasi. Mudah-mudahan ke depan semua akan berjalan dengan baik. Amin, Terima amin. kasih. Namo Amitofo. Amin. Terima kasih banyak Pak Oke, Herman. oke. Dan pemirsa seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Baim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.